Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Erika Rahmawati, NIM 2017-008440. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Loan atau NPL, Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau BOPO terhadap Return on Asset Bank Umum di Indonesia. Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Langsung saja kita ke latar belakang. Mengacu pada peneliti sebelumnya, Fitria 2013, mengatakan bahwa perhitungan rasio sangat penting bagi pihak luar yang ingin menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio ini juga penting bagi pihak manajer perusahaan atau perbankan guna untuk mengevaluasi hasil operasi dan juga memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Masalah yang diteliti. Penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi ataupun keberagaman hasil. Penelitian ini juga guna untuk menguatkan teori dan hasil dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pada variabel CAR, Warsa dan Mustanda 2016 menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan Sunario 2020 dan Pandoyo 2020 mengatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA. Untuk variabel NPL, Abdurrahman D, Fitrian Ningsih A, Fuad Salam 2020, dan Kurniasi 2016 mengatakan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan Manek 2020 dan Pandoyo 2020 mengatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Untuk variabel BOPO, Fitria 2013 dan Wahyuni 2016 mengatakan bahwa biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan Warsa dan Mustanda 2016 mengatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Kurniasi 2016 mengatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh parsial terhadap ROA. Selanjutnya, rumusan masalah pengembangan hipotesis dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu Capital Adequacy Ratio. Menurut Silitonga 2020, Return on Asset merupakan rasio laba bersih dan untuk mengukur pengembalian dari total aset setelah dikurangi pajak dan bunga. Amberwati dan Abundanti 2018 mengatakan bahwa semakin tinggi return on asset, maka profitabilitas perusahaan akan meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas dalam memperoleh keuntungan. Maka dari itu, dalam penelitian ini mengambil hipotesis Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Return on Asset. Yang kedua yaitu Non-Performing Loan. NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Manek 2020 mengatakan bahwa sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yaitu semakin tinggi NPL atau di atas 5%, maka bank tersebut tidak sehat. Dalam penelitian Kurniasi 2016 mengatakan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Maka dari itu peneliti mengambil hipotesis NPL berpengaruh terhadap return on asset. Selanjutnya yaitu BOPO. Menurut Fitria 2013, rasio BOPO adalah rasio perbandingan antara total biaya operasional dengan pendapatan operasional. Dari rasio ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat biaya operasional pendapatan operasional, maka semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam Wahyuni 2016 mengatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Maka dari itu peneliti mengambil hipotesis biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh terhadap return on asset. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan perbankan yang termasuk dalam bank umum yang terdaftar dalam BEI tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dan menyajikan rasio sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 40 perusahaan dengan pertimbangan bahwa 40 perusahaan tersebut memenuhi kriteria penelitian. Hasil dan pembahasan. Uji normalitas. Penelitian ini menunjukkan data berdistribusi normal.
Uji multikolinearitas, data tidak ada masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas, data tidak ada masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi, data terbebas dari masalah autokorelasi. Analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan pada persamaan berikut ini. Uji parsial atau uji T, KAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPL memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Untuk koefisien determinasi, ROA dipengaruhi oleh KAR, NPL, dan BOPO sebesar 14,8%. Angka ini menunjukkan bahwa 14,8% variasi variabel dependent return on asset dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, capital adequacy ratio, non-performing loan, dan biaya operasional pendapatan operasional. Sedangkan sisanya, 85,2%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, capital adequacy ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Non-performing loan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset. Biaya operasional pendapatan operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Saran, bagi perusahaan dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran evaluasi serta analisis terhadap kinerja perusahaan, dan juga untuk merencanakan pengelolaan dana untuk meningkatkan laba. Bagi umum, penelitian ini dapat dijadikan wawasan mengenai kinerja perbankan di Indonesia, sehingga dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi lebih tepat. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan disarankan dapat menambah variabel lain seperti loan to deposit ratio atau LDR dan net interest margin atau NIM. Demikian presentasi dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik.